Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma qamu nazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum walakum walakum nuzulan min ghafur. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga saja senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur semoga tidak pernah kita lupakan. Mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah, atas segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesehatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur, ketemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita itu tentulah tidak cukup jika hanya kita ungkapkan melalui lisan saja. Tentu rasa syukur ini haruslah kita buktikan dengan amal soleh kita, dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita masih berada atau kita sedang berada dalam bulan yang penuh berkah yang tidak lain adalah bulan Ramadan. Maka sungguhnya sangat rugi bagi mereka yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangatlah rugi siapa saja di antara kita yang masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tapi ibadahnya tidak meningkat, ibadahnya sama seperti biasanya, maka sungguh itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Sungguh sangatlah rugi bagi kita siapapun itu ketika kita masih diberikan umur, kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kita tidak memacu diri kita, memotivasi diri kita untuk lebih giat lagi dalam beribadah, khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, marilah kita bersyukur baik dengan lisan kita, begitu juga dengan kita meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam begitu juga semoga tidak pernah untuk kita lupakan. Mari senantiasa sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan salawat kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memuliakan kita semua. Tema kita pada malam kali ini adalah istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah. Tentu tidaklah asing di telinga kita. Tentu tidaklah asing di antara kita. Kita pasti sering mendengar kata istiqomah. Tapi apa sebenarnya maksud dari kata istiqomah itu? Banyak sekali definisi yang berbicara, yang mendefinisikan terkait apa itu istiqomah. Tapi secara umum istiqomah itu adalah kita berada, kita menempuh di jalan yang lurus, menempuh jalan agama yang lurus, kita menempuh jalan agama yang benar dengan tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri.
Jika kita ibaratkan bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang lurus dan jalan yang bercabang ke kanan, jalan yang bercabang ke kiri itu adalah jalannya para setan. Nah, istiqomah adalah kita senantiasa di jalan agama yang lurus tanpa kita berbelok ke arah kanan, begitu juga tanpa kita berbelok ke arah kiri. Dan istiqomah juga itu mencakup segala jenis ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqomah juga mencakup segala apa yang kita lakukan dalam rangka menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah secara umum adalah kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melaksanakan ibadah demi ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Maka tidaklah benar jika istiqomah itu dimaksudkan pada hal-hal yang sifatnya itu bermaksiat. Tidak benar jika ada orang yang mengatakan, "Ustadz, saya istiqomah." Istiqomah dalam hal apa? Dalam hal mencuri. Saya istiqomah dalam mencuri. Ustadz, saya istiqomah. Istiqomah dalam apa? Saya istiqomah dalam kemaksiatan. Maka itu tidaklah benar. Karena istiqomah hanya disematkan kepada ibadah. Istiqomah hanya disematkan kepada ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bilang istiqomah, maka yang ada adalah kita senantiasa berada dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Yang kurang lebih maksudnya adalah innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilah kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan pendiriannya. Nah, ayat ini berbicara tentang orang yang memiliki dua sifat. Ayat ini membicarakan tentang seorang hamba, seseorang yang di dalam dirinya memiliki dua sifat, dua karakter. Karakter yang pertama adalah qalu rabbunallah. Dia mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah penegasan dari dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karakter yang kedua adalah tsumastaqamu. Lalu dia istiqomah dalam pendiriannya tersebut. Ada banyak pendapat tentang apa makna istiqomah di dalam ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa istiqomah di ayat ini itu berarti adalah istiqomah dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam beriman, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam meninggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam menjauhkan diri kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna istiqomah yang pertama menurut para ulama atau menurut para pendapat ulama, yang pertama adalah istiqomah dalam mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
yang mana ini juga merupakan pendapat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu istiqomah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah, dia akan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanannya. Perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan keimanannya akan dia tinggalkan dan berganti melakukan perkara-perkara yang bisa memperkuat keimanannya. Ada juga yang berpendapat, ini salah satu pendapat dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan istiqomah di sini maksudnya adalah istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, istiqomah dalam menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah larang kepada kita. Dan ada juga pendapat yang ketiga, istiqomah di sini adalah istiqomah dalam beramal. Istiqomah dalam beramal, kita beramal, beribadah dengan disertai dengan ikhlasnya kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari berbagai banyaknya makna istiqomah yang diberikan oleh para ulama, itu semuanya tidaklah bertentangan. Tapi itu semua adalah saling melengkapi, karena itu semuanya tidak bertentangan sama sekali. Maka dalam ayat ini bisa kita maksudkan, sesungguhnya innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, lalu dia istiqomah dalam keimanannya, lalu dia istiqomah dalam ketaatan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi segala larangan-larangannya, lalu dia istiqomah dalam berbagai amal ibadahnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apa yang akan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang memiliki dua karakter ini, beriman dan istiqomah? Ternyata Allah janjikan sesuatu yang amat sangat dahsyat sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat akan turun kepada mereka. Para malaikat akan turun kepada mereka. Kepada mereka siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman, yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu mereka istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam ketakwaan, dan istiqomah dalam beramal secara ikhlas. Kepada mereka inilah para malaikat akan turun. Nah, ada 3 waktu di mana malaikat ini akan diturunkan kepada mereka. Yang pertama, ketika kematian itu datang, atau ketika kematian itu mendatangi mereka, maka malaikat akan mendatangi mereka. Yang kedua, ketika mereka berada di alam kubur, malaikat akan menemani mereka. Yang ketiga, ketika yaumul ba'tsi, ketika hari kebangkitan, maka orang yang beriman dan dia istiqomah, ketika kematian itu menjemputnya, malaikat akan turun kepadanya. Ketika dia berada di alam kubur, malaikat akan menemaninya. Ketika di hari kebangkitan, malaikat pula akan menemaninya. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Alla takhafu. Malaikat datang sembari mengatakan, jadi malaikat tidak hanya sekedar datang, tapi juga sembari memberikan kabar, alla takhafu. Janganlah kalian merasa takut. Merasa takut akan hal apa? Janganlah kalian merasa takut terhadap perkara-perkara akhirat yang nanti akan kalian hadapi. Mulai dari alam kubur, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, yaumul hisab, bahkan ketika melewati jembatan As-Sirat. Ini adalah kata para malaikat. Malaikat akan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut terhadap perkara-perkara akhirat.
fase-fase yang akan dialami di akhirat nanti. Mulai dari nanti di alam kubur, janganlah takut di alam kubur. Janganlah takut ketika dibangkitkan. Janganlah takut di yaumul mahsyar. Janganlah takut ketika amal ibadahmu ditimbang. Janganlah takut ketika apa? Engkau melewati jembatan as-sirat. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Malaikat mengatakan kepada orang yang beriman dan orang istiqomah, janganlah kalian bersedih. Akan hal apa? Janganlah kalian bersedih terhadap perkara-perkara dunia yang telah kalian tinggalkan. Janganlah kalian bersedih terhadap anak-anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, harta kalian, jabatan kalian, dan segala sesuatu yang kalian miliki ketika di dunia. Jadi malaikat memberikan kabar, janganlah kalian takut terhadap perkara-perkara akhirat. Janganlah kalian bersedih karena meninggalkan perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena sudah diganti. Apa gantinya? Wa abshiru bil jannati, dan bergembiralah dengan surga. Dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu telah dijanjikan kepada kalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi siapa di antara kita, siapa saja di antara kita yang dia beriman, menegaskan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia istiqomah dalam ibadahnya, dia istiqomah dalam keimanannya, maka malaikat akan turun datang kepadanya ketika kematian menjemputnya, ketika dia berada di alam kubur, dan ketika dia dibangkitkan. Dan malaikat akan memberikan kabar gembira, wa abshiru, dan bergembiralah dengan surga, karena engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Ternyata malaikat pun akan mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum, kami adalah penolong-penolong kalian. Kami di sini adalah para malaikat. Kami para malaikat adalah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, begitu juga di kehidupan akhirat. Kenapa malaikat mengatakan janganlah kalian takut terhadap perkara-perkara dunia? Inilah jawabannya, karena nahnu awliya'ukum, karena malaikatlah nanti yang akan menjadi penolong. Malaikatlah nanti yang akan menjadi pelindung di kehidupan di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Bagaimana malaikat menjadi penolong kita di kehidupan dunia? Yaitu dengan malaikat akan membimbing kita agar kita senantiasa beriman, agar kita digiring dalam senantiasa kita berada dalam ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat akan menjadi pelindung kita di hari akhirat? Karena malaikat akan selalu mendampingi kita baik ketika di alam kubur, ketika di hari kebangkitan, dan seterusnya. Maka dari itu malaikat mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka jika kita ingin memiliki pendamping, pelindung, penolong dari kalangan para malaikat, baik di dunia maupun di akhirat, syaratnya ada dua. Marilah kita beriman dengan sebenar-benarnya iman, dan kita beristiqomah dalam keimanan kita serta dalam ibadah kita. Ternyata beriman saja tidak cukup jika itu tidak dibarengi dengan keistiqomahan kita dalam keimanan dan ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan kalian pula akan mendapatkan apa yang kalian minta. Di surga nanti Allah janjikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta akan diberikan, bahkan akan diberikan yang lebih. Apa yang kita inginkan, apa yang diri kita inginkan pasti diberi di dalam surga. Dan tidak hanya itu yang akan diberi, tetapi apa? Akan Allah lebihkan pemberiannya. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk penghormatan
dari Allah Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah akan memberikan penghormatan kepada kita hambanya yang memiliki dua karakter. Karakter pertama, dia beriman, tentu dengan iman yang sebenar-benarnya. Karakter yang kedua, dia istiqomah dalam ibadahnya dan dia istiqomah dalam keimanannya. Jika itu ada dalam diri kita, maka ingatlah, Allah akan memberikan penghormatan kepada kita, kita akan diberikan surganya, kita akan mendapatkan pelindung dari kalangan para malaikat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ibadah tentu bukanlah hal yang mudah. Istiqomah dalam ibadah tentu adalah sesuatu yang amat sangat berat, yang amat sulit. Makanya istiqomah itu bukan berarti kita tidak melakukan dosa sedikit pun, tidak. Kita istiqomah dalam sholat kita istiqomah dalam puasa kita istiqomah dalam menjaga diri kita dari menjauhi sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk istiqomah. Tetapi jika suatu ketika kita khilaf, kita melakukan perbuatan dosa, di tengah-tengah kita berusaha untuk istiqomah, maka itu tidaklah menggugurkan keistiqomahan kita dalam ibadah. Kenapa? Karena bukankah sudah jelas Rasulullah SAW sudah bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti punya banyak salah. Maka apa? Ketika kita berusaha untuk istiqomah dalam keimanan kita berusaha istiqomah dalam ibadah kita pasti akan mendapati rintangan-rintangan. Kita pasti akan pernah melakukan dosa. Kita pasti akan pernah terjerumus dalam bisikan-bisikan setan. Maka dari itu, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jika itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus segera bertobat. Maka kalau kita lihat dalam surat Fussilat ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum, aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian, seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Fastaqimu ilaihi, maka beristiqomahlah kepadanya, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Makanya istiqomah itu harus disertai dengan istighfar. Setiap dari kita pasti punya kekurangan. Istiqomah kita pasti punya kekurangan. Dalam rangka kita istiqomah, kita bisa melakukan dosa. Dalam rangka istiqomah kita pasti pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita karena bujuk rayu setan. Jika itu yang terjadi, fastaghfiru atau wastaghfiru, beristighfarlah. Maka ketika kita berusaha untuk istiqomah, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan-kesalahan. Maka kita tidak boleh putus asa ketika kita berusaha untuk istiqomah, tiba-tiba kita pernah meninggalkan kewajiban, tiba-tiba kita pernah lalai dalam melakukan perbuatan dosa. Karena jika itu yang terjadi, Allah sudah memberikan solusinya, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Intinya apa? Iringilah keistiqomahan itu dengan kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itulah nanti yang akan menutupi kekurangan istiqomah kita dalam keimanan kita dan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita biasanya tidak pernah puasa. Tiba-tiba di bulan Ramadan ini kita 1 bulan penuh puasa. Kita biasanya malas untuk sholat malam. Tiba-tiba di bulan Ramadan ini kita rajin sholat malam, apalagi di 10 malam terakhir. Apa intinya? Ternyata kita bisa
Ternyata kalau kita mau, kita bisa loh memperbanyak puasa kita. Ternyata kalau kita mau, kita bisa memperbanyak sholat malam kita dengan syarat kalau kita mau. Buktinya apa? Di bulan Ramadan kita bisa berpuasa. Di bulan Ramadan kita bisa sholat malam. Apa alasan yang menjadikan kita di bulan-bulan selain Ramadan kita enggan untuk berpuasa? Kita enggan untuk melaksanakan sholat malam. Itulah yang namanya apa? Beratnya istiqomah. Kalau kita istiqomah ibadah selama bulan Ramadan, kayaknya itu masih mungkin. Tapi kalau istiqomah selama 1 tahun penuh, seumur hidup kita, maka itu adalah sesuatu yang amat sangat berat. Makanya kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai itu adalah amal yang kontinu, terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Jadi amal yang paling baik itu adalah amal yang ada unsur istiqomahnya. Ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang dengan istiqomah terus menerus dilakukan. Kalau kita bandingkan contoh, ada orang dia tilawah seminggu sekali, tapi sekali tilawah dia 1 juz. Tapi ada orang tiap hari dia tilawah, tapi sekali tilawah dia hanya 1 halaman contoh. Mana yang lebih utama adalah mereka yang tilawahnya sedikit tapi terus menerus. Jadi amal ibadah yang paling dicintai adalah amal ibadah yang dilakukan secara terus menerus meskipun itu sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita memahami, kita mempelajari dan memahami serta mengamalkan makna 2 syahadat dengan baik dan benar. Kalau kita bisa memaknai, memahami, mengamalkan makna syahadat dengan baik dan benar, insya Allah kita akan terlatih dalam, atau kita akan bisa melatih diri kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang itu dia paham makna syahadat, maka dia paham dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk bukti bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dia memperbanyak amal ibadahnya. Maka orang yang paham akan makna syahadat la ilaha illallah di dunia akan diteguhkan. Diteguhkan dengan cara apa? Dilindungi, dimudahkan untuk beramal soleh, dan di akhirat akan diteguhkan, yaitu di alam kubur, di mana apa? Ketika dia menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah istiqomah dalam ibadah. Meskipun berat, meskipun sulit, tetapi harus kita coba, harus kita usahakan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau kita berusaha, insya Allah Allah pasti akan membantu, insya Allah Allah pasti akan membalasnya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.